Kelihatan ya? Oke. Jadi hari ini materi kita berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan ya. Tunggu dulu Ibu, join dulu pakai device Ibu yang satu. Ini perawatan dan perbaikan jalan ya. Berkaitan dengan perawatan dan perbaikan jalan, itu berkaitan dengan pemeliharaan jalan. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar kata pemeliharaan sebelumnya ya, cuman belum spesifik mungkin ke konstruksi jalan, karena yang Ibu tahu bahwa kalian itu berasal dari D3 TKG, jadi mungkin pernah mendengar pemeliharaan berkaitan dengan gedung, tapi jalan mungkin belum ya, atau pemeliharaan gedung juga belum pernah diperkenalkan. Pernah diperkenalkan tentang pemeliharaan gedung? Pernah. Kalau pemeliharaan gedung itu bagaimana yang kalian tahu? Curing. Tapi yang Ibu maksud di sini lebih ke pemeliharaan berkaitan dengan umur rencana yang dipertahankan ya. Misal kalau gedung itu 20 tahun, umur rencananya misal ya. Bagaimana caranya dia supaya tetap bertahan umur rencananya 20 tahun, maka butuh pemeliharaan selama masa operasionalnya. Nah, begitu juga konstruksi jalan dan konstruksi lainnya. Jadi, kalau pemeliharaan jalan itu ada beberapa kegiatan sebenarnya ya. Yang pertama ada penanganannya, berupa apa? Pencegahan, perawatan, dan perbaikan. Pencegahan ini, nah ini yang diupayakan sebenarnya dalam proses pemeliharaan jalan. Kenapa? Karena ada istilah ya, dalam bidang kesehatan pun kita kenal mencegah lebih baik dari mengobati. Nah, seperti itu juga konstruksi. Karena dengan memperbaiki pastinya akan mengeluarkan biaya, ya. Kemudian ya dengan pencegahan ya pastinya akan meminimalisir bahkan mungkin tidak mengeluarkan biaya, maka pencegahan itu yang lebih diutamakan, ya. Nah, kemudian ada perawatan. Ya, perawatan ini biasanya kalau tidak dinafikan ya. Kalau kita lihat seperti ini ya modelnya, ini berlaku untuk semua jenis konstruksi. Pada masa ya mungkin di atas 2 tahun, ya itu konstruksi akan mengalami penurunan kondisi dari 100% setelah dibangun konstruksi itu. Nah, otomatis bagaimana caranya untuk menaikkan kondisinya itu sehingga kembali kemudian dalam kondisi ideal, maka dia dilakukan pemeliharaan namanya. Kalau pemeliharaan rutin biasanya itu tiap tahun ya, mungkin intensnya di atas 1-2 tahun ya kalau kondisi skala. Kalau kondisi sekarang. Kalau berkala dia kondisinya 3-5 tahun dan selanjutnya biasanya kita peningkatan kalau di jalan utamanya jalan-jalan perkerasan aspal. Ya, sehingga memang dikatakan pemeliharaan itu atau perawatan tidak mungkin dipungkiri ya. Karena memang kondisinya seperti itu, kita saja mungkin sebagai manusia butuh pemeliharaan dan begitu juga konstruksi. Walaupun dia adalah benda mati, idealnya memang untuk mengembalikan kondisinya dalam ideal, maka dia dibutuhkan pemeliharaan.
Ini sorry ya, mungkin video Ibu terlihat off, tapi, saya bisa lihat kalian ya, karena saya screen share untuk seluruh layar, makanya mungkin videonya Ibu tidak tampak, tapi untuk lihat kalian ya kelihatan. Lanjut ya. Jadi pemeliharaan jalan itu adalah kegiatan penanganan jalan, berupa ini tadi pencegahan, perawatan, perbaikan. Perbaikan ini utamanya kalau sudah ada rusak ya. Apa fungsi pemeliharaan? Ini tadi Ibu sudah mention juga, mempertahankan kondisi jalan atau mengembalikan, bukan hanya mempertahankan ya, tapi mengembalikan juga kondisi jalan. Ya, sehingga dia bisa, melayani secara optimal ya, lalu lintasnya itu yang ada di atasnya, dilayani ya. Sehingga umur rencana yang misalnya perkerasan jalan sampai 10 tahun, perkerasan kaku mungkin sampai 20 sampai 40 tahun, itu bisa tercapai. Ya, bukan hanya sekedar 3 tahun jalan tersebut sama sekali tidak bisa dipakai. Ya, itu boleh jadi kalau tidak ada pemeliharaan dalamnya, ya. Nah, ini tadi Ibu sudah jelaskan sedikit ya, berkaitan dengan kaitan antara kondisi jalan dengan masalah layanan jalan. Ini bukan hanya berlaku pada jalan ya, apapun konstruksi itu gedung kah, bangunan air, dan kondisi-kondisi lain juga berlaku seperti ini. Tiap tahun pasti akan mengalami penurunan kondisi ya, dari kondisi idealnya. Dan untuk mengembalikannya pemeliharaan itu dibutuhkan. Nah, berkaitan dengan, penurunan kondisi jalan. Kenapa terjadi penurunan? Karena ada kerusakan di dalamnya. Nah, kenapa biasa terjadi kerusakan? Yang pertama, lemah dari sisi pemeliharaan. Nah, ini tadi Ibu sampaikan juga ya, eee, itu sudah harus satu kepastian ya, dilakukan pemeliharaan. Tinggal bagaimana ya, kita lakukan secara intens. Kalau kita tidak lakukan secara intens, apa yang terjadi? Ya misal ya, rutinnya kita abaikan karena menurut kita, "Oh ini jalan baru 1 tahun dibangun atau 2 tahun dibangun." Ya tidak usah kita lakukan secara rutin, tapi perlu kita ingat bahwa awalnya kerusakan itu mungkin dia dimulai dari kerusakan kecil, tapi lama-kelamaan dia bisa menjadi besar, sama seperti lubang gigi juga ya. Ini contoh simpel Ibu ambil dari badan kalian. Lubang gigi kalian itu mungkin ya hanya kecil awalnya, bahkan mungkin hanya keretakan sedikit. Tapi lama-kelamaan kalian tidak, misal tidak tambal dan sebagainya, itu akan semakin besar. Nah, sama juga kondisinya dengan jalan, mungkin jalan awalnya kerusakan retak, tapi tidak diperbaiki, lama-kelamaan dia akan menjadi kerusakan yang besar, ya. Maka pemeliharaan itu, ya menjadi satu hal yang sangat penting ya. Perencanaan kurang tepat, ya mungkin awalnya jalan tersebut tidak direncanakan untuk beban lalu lintas berat. Ya, tapi karena kondisi ya bahwa jalan tersebut bisa jadi alternatif, beberapa kendaraan berat lewat di situ. Nah, otomatis awalnya mungkin perencanaannya ada mungkin lalu lintas berat tapi tidak sebanyak yang realitanya terjadi, sehingga apa yang terjadi, cepat jalan tersebut cepat rusak. Atau misalnya umur rencananya harusnya 10 tahun bisa jadi dia menjadi 5 tahun saja, ada pengurangan yang terjadi. Nah, tidak tepatnya masalah mutu. Quality control. Nah, ini berkaitan juga poin keempat ya, lemahnya quality control. Nah, ini adalah suatu hal yang sangat krusial sebenarnya ya, terjadi dalam, pelaksanaan atau pembangunan dari konstruksi itu. Apa yang menyebabkan kondisi, konstruksi juga biasanya tidak mencapai umur layanannya, banyak hal berkaitan dengan kualitasnya. Oke lah dari sisi kuantitasnya tuh volumenya masuk, tapi kualitinya di sini banyak bermain ya. Makanya kenapa, dalam satu manajemen proyek ya, utamanya dalam satu organisasi proyek, dibutuhkan adanya quality-nya, ya ada quality di dalam, quality control-nya, baik dari sisi konsultan, kontraktor maupun owner-nya. Itu membantu ini masalah tepat mutunya tercapai, ya. Ini banyak terjadi ya, misal saja simpelnya, kita mau buat sampel misalnya, sampel jalan, atau job mix desainnya. Nah, terkadang yang kita ambil di lapangan itu, materialnya berbeda yang dipakai di lapangan, berbeda yang pada saat dibuat sampel. Nah, apa yang terjadi? Ya pastinya kondisi mutunya akan menurun atau tidak sama yang dihasilkan di sampel dengan tidak sama yang dihasilkan di lapangan. Oleh karena itu terkadang ya dilakukan juga quality control setelah, misal jalan tersebut dihamparkan ya, misalnya ya. Nah, salah penggunaan pada saat operasional. Nah, ini juga ya, misalnya tadi ya, sama contohnya masalah kondisi, kondisi lalu lintasnya ya. Lalu lintasnya yang di awal direncanakan itu, mungkin kurang kurang dari sisi, lalu lintas berat.
Tapi pada saat operasionalnya itu banyak ternyata lalu lintas berat. Nah, yang terjadi adalah pastinya penurunan umur rencana. Nah, ini contoh-contoh ya. Misal pertama beban muatan yang tidak terkendali. Ini sangat banyak terjadi saat ini ya. Mungkin batasnya hanya sampai ini, kemudian dinaikkan ya ke atas. Kemudian beban muatan yang tidak terkendali. Ini sorry kursornya ibu kelihatan nggak kalau ibu kasih goyang ini? Oh kelihatan, oke. Kemudian beban muatan yang tidak terkendali. Ya, contoh lainnya misalnya ini ya kayu, ya sampai dihampar ke atas mungkin 2 kali lipat dari muatan yang seharusnya. Bahu jalan juga yang tidak padat dan tidak ada saluran drainase itu sangat membuat besar kerugian pada pemeliharaan jalan, kerugian pada jalan itu sendiri. Nah, jadi misalnya jalan tersebut teman jalan aspal ya, itu kan bertentangan, Ibu sudah sempat sampaikan pekan lalu. Dia itu tidak cocok dengan air, tapi karena misalnya tidak ada drainasenya, maka air tergenang di atas jalan. Ya, otomatis ya lama-kelamaan jalan akan cepat mengalami kerusakan. Nah, ini juga pemeliharaan lapisan permukaan jalan yang tidak baik. Intinya ketika pemeliharaannya kurang, otomatis dia akan menyebabkan kerusakan yang lebih cepat dari seharusnya. Nah, Ibu lanjut mengenai pembagian kerusakan jalan ya. Ini dasar ya. Menurut Pak Sulaksono ya, ini salah satu dosen ITB ya tahun 2001 ada bukunya ya mengatakan kerusakan jalan itu terbagi dua. Pertama kita kenal namanya kerusakan struktural. Ibu sudah sempat menyebutkan ya berkaitan dengan struktural. Ada yang masih ingat apa itu struktural maksudnya? Ada? Ada masih ingat apa itu struktural? Ada yang masih ingat apa itu struktural? Hmm? Apa itu struktural? Coba Saskia beda. Apa itu struktural Saskia? Oh Saskia tadi lagi di jalan ya? Oke. Andi Mawar, Pak Mawar. Mawar itu struktural apa maksudnya? Masih ingat tidak? Ya, Ibu jelaskan pekan lalu. Mawar? Enggak ada kapan ini orangnya yang aktif videonya ya? Ada, Ji? Ada, Bu. Apa itu struktural? Susunan jalan, Ibu. Susunan jalan. Yang lain, Rifan, apa itu struktural? Perkerasan, Ibu. Perkerasan. Yang lain, Darul. Apa itu Darul? Struktural maksudnya. Susunan bagian yang saling terhubung dan membentuk satu kesatuan. Safira, Nur Safira, apa itu struktural? Nur Safira? Ya, Bu. Apa itu dimaksud dengan lapisan struktural yang Ibu jelaskan pekan lalu berkaitan definisi perkerasan? Lapisan struktur itu bagian yang memikul dan menyebarkan beban. Apa? Ulang, Dek. Apa, Dek? Ulang, Dek. Lapisan yang memikul dan menyebarkan beban. Betul. Itu dikatakan lapisan struktural ya. Jadi struktural maksudnya adalah dia menanggung dan meneruskan beban lalu lintas. Ya. Jadi ini berkaitan dengan pembagian juga dengan kerusakan jalan ya. Jadi untuk kerusakan struktural, dia mencakup kegagalan perkerasan atau kerusakan
dari satu atau lebih komponen yang mengakibatkan perkerasan tidak dapat lagi menanggung beban lalu lintas. Karena struktural maksudnya apa? Perkerasan itu kan bisa meneruskan dan menanggung beban lalu lintas. Tapi kalau kerusakannya menyangkut dia struktural, dia dampaknya itu adalah tidak dapat lagi itu perkerasannya menanggung beban lalu lintas atau kurang maksimal lah. Ya, kita tidak boleh mengatakan secara otomatis tidak bisa menanggung sama sekali, tapi mungkin kurang maksimal menanggung beban lalu lintas. Nah, itulah dikatakan struktural ya. Nah, tapi kalau kerusakan pastinya kerusakan itu akibatnya tidak mengakibatkan perkerasan ya tidak dapat lagi menanggung beban lalu lintas. Apa contoh kerusakannya? Nah, contohnya adalah retak. Tapi bukan retak-retak yang halus ya, tapi retaknya itu retak buaya. Dia seperti kulit buaya. Sebentar Ibu perlihatkan ini ya, berkaitan dengan model-model kerusakannya. Ada itu ya. Retak refleksi, retak susut. Nah, kemudian apalagi contoh kerusakannya sehingga dia membuat perkerasan itu ya tidak dapat lagi atau mengurangi ya menanggung beban lalu lintas. Deformasi ya, kerusakan perubahan bentuk. Contohnya apa? Amblas atau penurunan permukaan. Alur, ini modelnya kayak bentuk roda jalannya ya. Kemudian pengelupasan lapis permukaan atau stripping. Nah, selain itu kerusakannya apalagi cacat permukaan atau lubang ya. Cuman lubangnya di sini itu lubang-lubang yang sudah besar ya. Kemudian penurunan pada bekas penanaman utility atau utilitas. Ada yang tahu apa itu maksudnya penanaman utilitas? Ada yang tahu apa maksudnya itu penanaman utilitas? Apa maksudnya penanaman utilitas? Utilitas itu apa maksudnya? Putri Ramadhani beda. Apa itu utilitas maksudnya? Putri Ramadhani, apa itu utilitas maksudnya? Salah satu penyebab kerusakan jalan nih Bu, contohnya seperti pemasangan pipa pada area jalan, kayak wifi apa begitu, listrik, PLN. Oke, itu maksud utilitas ya. Utilitas itu yang manfaatnya kembali kepada masyarakat, ya seperti tadi yang kalian sebutkan, itu contohnya adalah PLN ya, listrik, air, termasuk kabel internet itu juga masuk. Jadi penanamannya itu semua bisa menimbulkan kerusakan jalan. Nah, akibat penanamannya itu penanaman utilitas, kemudian timbul kerusakan jalan, maka itu bisa masuk kepada kerusakan struktural. Oke, sekarang lanjut ya. Mana nih tadi itu? Ini dia. Kemudian selain kerusakan struktural, kita kenal namanya kerusakan fungsional. Nah, kerusakannya ini dia akibatnya dampaknya tidak sampai ya menimbulkan penurunan pada fungsi jalan secara struktural. Dalam artian dia itu kerusakannya mungkin hanya mengganggu dari sisi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, ya. Tapi di sini ada catatannya, kerusakan fungsional itu bisa memang hanya menanggung kondisi terganggunya pengguna jalan, tetapi bisa juga setelah dari kerusakan fungsional ini terjadi kerusakan struktural. Misal ya satu lubang kecil lama tidak diperbaiki itu bisa menjadi lubang besar, ya. Bisa menjadi yang awalnya kerusakan fungsional bisa menjadi kerusakan struktural. Retak rambut itu retak yang tipis. Ya, lama-lama dia bisa menjadi ya lubang ataupun dia bisa menjadi retak yang lebih besar. Kemudian pengelupasan butir pada permukaan, ya. Ini bedakan dengan tadi stripping ya. Kalau stripping itu dia lapisnya terbuka, ya, dalam artian mungkin terkupasnya lebih besar. Nah, kalau ini yang pengelupasan butir lapis permukaan mungkin itu lebih ke butiran-butiran agregatnya, pengelupasan dari butiran agregatnya. Kemudian kerusakan fungsional juga adalah bleeding. Nah, bleeding itu salah satunya terjadi karena
ketika aspal itu ya tidak ada rongganya lagi di campuran. Ya, maka campuran aspal itu bukan hanya terdiri dari agregat dengan aspal saja, tapi ada filmnya, rongga udaranya, void in mixture namanya. Nah, kalau misalnya dalam spesifikasi misalnya diatur 3-5%, kemudian kondisinya di jalan kurang dari itu, maka bisa jadi terjadi bleeding, aspalnya naik ketika memuai. Nah, ini tadi gambar-gambarnya Ibu sudah sampaikan ya, Ibu tampilkan ya. Contoh retak halus seperti ini. Dia itu masuk tadi, kerusakan apa lagi retak halus tadi? Kerusakan apa lagi tadi retak halus? Oke, fungsional betul. Kemudian retak kulit buaya. Kulit buaya tadi apa? Struktural. Betul. Kemudian ini retak pinggiran ya. Dia ini masuk retak yang halus, berarti dia ya masih masuk ini retakan fungsional. Kecuali kalau retaknya sudah besar ya menjalar, maka dia masuk di struktural. Nah, retak sambungan bahu dia juga masih fungsional ya. Kemudian retak sambungan jalan dia masih fungsional juga ya. Intinya kalau dia masih tipis ya, retakannya halus, dia masih masuk di fungsional. Tapi kalau sudah besar, ya ini misalnya kulit buaya yang sudah besar atau lubangnya semakin besar bisa menjadi lubang, maka dia sudah masuk struktural. Nah, retak sambungan pelebaran, retak refleksi. Nah, tadi retak refleksi masuk mana lagi? Siapa masih ingat? Retak refleksi masuk retak struktural. betul. Retak susut juga ya, tadi masuk retak struktural. Retak slip, nah kalau sini modelnya kayak gini ini sudah masuk struktural juga. Kemudian alur, alur tadi masuk apa lagi? Alur dan 16, tadi ada ingat masuk apa? Struktural, betul. Keriting, nah modelnya seperti ini ya. Keriting biasanya kerusakannya pengalamannya Ibu. Kita tidak bisa lihat secara langsung, tapi kalau diletakkan balok seperti ini baru bisa kelihatan. Kalau alur, dia ini tadi kayak modelnya kendaraan ya. Biasa alur itu terjadi pada lampu-lampu merah atau dia dekat-dekat pelabuhan yang beban lalu lintasnya berat. Kemudian dia hanya pakai perkerasan lentur, ya. Maka dia modelnya seperti ini. Kalau keriting, kemarin ya menurut pengalamannya Ibu dia banyak terjadi juga dekat-dekat pelabuhan ini keriting. Sungkur. Sungkur ini biasa banyak terjadi karena kondisi tanah ya. Tanahnya yang kurang bagus, mungkin pada saat pengujian DCP-nya untuk mencapai CBR-nya itu kurang bagus ya. Atau mungkin kondisi tanahnya itu perlu diperbaiki dulu. Amblas. Nah, amblas juga biasanya kita butuh bantuan ya, sehingga kita tahu bahwa dia ternyata turun lapis permukaannya. Nah, ini juga tadi masuk struktural. Biasa terjadi juga ini karena kondisi tanah. Jembul. Jembul ini naik ya. Ibu tidak dapat kemarin ini contohnya, jadi mungkin secara kasarnya saja Ibu perlihatkan. Nah, kemudian lubang. Lubang ini kalau lubangnya tergantung ya, kalau lubangnya masih kecil, maka dia masih masuk di fungsional, tapi kalau dia sudah besar, masuk struktural. Pelepasan butir. Nah, ini sekarang Ibu tanya, kalau pelepasan butir masuk mana? Pengelupasan lapis permukaan masuk apa tadi? Pelepasan butir dulu, masuk apa? Fungsional. Fungsional, betul. Kalau stripping ini masuk kerusakan? Betul. Nah, pengausan itu masih masuk kerusakan fungsional juga ya. Bleeding tadi masuk apa yang kegemukan? Betul. Terakhir penurunan pada bekas penanaman utilitas masuk apa ini? Apa? Struktural. Betul, ya. Jadi tadi termasuk kerusakan terakhir pada contoh kerusakan struktural. Nah, sekarang Ibu masuk ke poin evaluasi nilai kondisi jalan.
Jadi untuk kita menentukan bahwa ini jenis pemeliharaannya dia rutin kah, berkala kah, ataupun dia peningkatan atau rekonstruksi, kita butuh namanya tools, ya. Kita butuh penilaian, ya. Yang kita kenal namanya penilaian kondisi jalan. Karena dia ada konversinya, konversi nilai. Misal contoh adalah PCI. PCI itu nilainya 0 sampai 100. Semakin tinggi berarti dia jalannya semakin mendekati kondisi sempurna, semakin rendah dia nilai jalannya itu semakin mendekati kondisi buruk. Otomatis kalau misalnya kondisinya dia 90 misalnya sampai 100, ya mungkin masih butuh pemeliharaan rutin. Ya, terus-terus ke bawahnya ya dia mendekati sampai ya kondisi yang harus dia rekonstruksi. Ya itu contoh. Jadi berbagai evaluasi metode ya yang kita pakai untuk penilaian kondisi jalan ini, dia nanti akan dikonversi menuju ke pemeliharaannya apa, ya. Rutin, berkala, peningkatan atau rekonstruksi. Ya, seperti itu. Nah, kalau ditanya yang mana yang paling bagus, ya kita sesuaikan ya dengan kondisi dari ya perencana atau ya owner ya penyelenggara jalannya. Ya, yang pertama kita kenal namanya metode Bina Marga. Metode Bina Marga ini sebenarnya kalau kita kenal itu metode yang sangat bisa dibilang simpel ya. Karena dia metodenya sebenarnya sering digunakan pada tahun 1990-an ini metode Bina Marga. Dengan kondisi yang sesimpel itu, ya biasanya kalau untuk kita mau dia lebih terwakili sebenarnya dari kondisi kerusakan jalannya, kalau menurut penelitian-penelitiannya yang Ibu lakukan ya, kebetulan dari tahun 2020 itu penelitian Ibu banyak berkaitan dengan kerusakan jalan atau manajemen pemeliharaan jalan, itu lebih kompleks itu metode penilaian kondisi jalan itu yang PCI. Ini memang kalau di luar negeri ya, tidak memakai lagi secara manual. Jadi ini Bina Marga, PCI, indeks kondisi jalan, dia itu 1-3 itu lebih ke manual. Jadi ini membutuhkan subjektivitas dari yang survei atau surveyornya atau yang menilai kondisi jalannya. AIRI dengan bengkel Mendim ini sudah pakai alat. Jadi dua ada alatnya sehingga dia lebih objektif ya dari sisi penilaian kondisi jalannya. Walaupun terkadang ya, karena sekarang di Indonesia itu penyelenggara jalannya utamanya jalan nasional, dia itu menyandingkan antara survei alat dengan survei visual ya. Kalau yang Ibu tahu ya, terakhir itu penelitian anak bimbingannya Ibu yang tahun lalu, itu penyelenggara jalan nasional itu menggunakan alat namanya mata Garuda ya atau Huaqiao untuk mendapatkan nilai IRI, kemudian disambungkan dengan metode PCI. Sehingga dia hasilnya lebih komprehensif. Karena kita harus berhati-hati, hasilnya kan dia akan menjadi untuk menyusun RAB ya, RAB dalam berapa biayanya sih ini untuk pemeliharaan jalan di tahun berikutnya. Ya, sehingga mereka lebih berhati-hati dan memilih menyandingkan dua metode sehingga hasilnya lebih komprehensif. Nah, jadi Ibu ulang ya, untuk metode Bina Marga, PCI sama RCI ini, dia itu surveinya secara visual dan membutuhkan subjektivitas dari surveyor. Sedangkan kalau AIRI dengan bengkel Mendim ini, dia itu lebih ke alat, menggunakan alat objektif. Ya, jadi kalau kita memang mau hasilnya lebih komprehensif, bisa menyandingkan dua. Makanya kembali lagi tadi Ibu sampaikan, tergantung penyelenggaraan jalannya, karena alat Huaqiao juga untuk penilaian AIRI yang lebih efektif ini biasanya hanya dimiliki oleh jalan-jalan kalau tidak salah ya, hanya satu alat Huaqiao untuk satu pulau di Indonesia. Kalau tidak salah masih 5 alatnya ini. Di Sulawesi saja itu hanya di Makassar yang punya. Ya, balai besar jalannya di Makassar. Jadi kalau mau dipakai yang lain itu diperjalankan alatnya, karena kebetulan alat Huaqiao itu ada di mobil. Begitu pengalamannya kemarin ada bimbingannya Ibu ya. Kebetulan Ibu ya itu tadi penelitiannya lebih kerusakan jalan. Nah, kembali lagi ya. Tadi Bina Marga seperti itu ya, PCI ini kalau di luar negeri sudah tidak pakai lagi. Nah, ini lagi lebih kalau luar negeri. Luar negeri itu sekarang sudah banyak pakai namanya pakai kamera ya. Jadi dia cepat sekali mendeteksi kerusakan jalan ya.
Apalagi dengan adanya LIDAR ya. LIDAR itu sangat efektif dan efisien. Jadi misalnya kerusakan jalan ini sudah membutuhkan pemeliharaan apa, dia langsung terkonversi ya dengan perhitungan RAB ya, dan langsung ya disarankan kepada penyelenggaraan jalannya. Jadi memang sudah disiapkan tiap tahunnya itu dananya kalau mereka luar negeri, dan langsung terkonversi begini kerusakan jalannya, luasannya dan sebagainya. Ya, jadi cepat sekali mereka kalau luar negeri ya. Makanya untuk di luar negeri itu rata-rata tidak pakai ini lagi semua. Ya, walaupun beberapa kondisi masih memakai namanya bengkel main beam ya, ataupun dia alatnya apa lagi itu namanya ya? Ada lagi namanya satu lagi ya, dia pemeriksaan lendutan jalan juga, karena di bengkel main beam ini hanya dipakai di Indonesia sebenarnya. Kalau luar negeri LL kalau nggak salah namanya ya. Nanti mungkin Ibu sampaikan ketika penjelasan perancangan ketebalan perkerasan jalan ya. Nah, Ibu kembali lagi ke PCI. PCI ini dia sebenarnya dari US ya. Metodenya dari US, cuman dia tahun 1990 juga kalau nggak salah ini. Kalau untuk penentuannya tadi Ibu sudah sedikit jelaskan ya, dia ada konversinya ke dalam grafik-grafik dengan ya ke dalam grafik-grafik, dan hasil akhirnya dia akan mendapatkan range 0 sampai 100 yang akan dikonversi bentuk pemeliharaannya apa saja. Kalau indeks kondisi jalan ini dia lebih ke tingkat kenyamanan ya pengguna jalan, dia agak mirip sebenarnya dengan AIRI. Kalau RCI ini selain dari visual, dia juga bisa pakai alat rock meter namanya ya. Angkanya dia itu bervariasi dari 2 sampai 10. Kalau AIRI itu dia menggambarkan kondisi ketidakrataan jalan sebenarnya. Makanya kenapa tadi Ibu sampaikan, biasanya kalau di Indonesia itu digabung antara AIRI dengan PCI. Ya, kondisi ketidakrataan jalan ini bisa dipakai dengan alat nasrah, tapi kalau di Indonesia namanya huakio ya, atau mata Garuda. Dia dipasang di kendaraan. Kemudian nanti akan diukur ketidakrataan jalan, dikonversi bentuk pemeliharaannya ini apa, ya. Begitu juga pemeriksaan lendutan jalan. Cuman kalau Indonesia pemeriksaan lendutan jalan ini banyak dipakai untuk jalan-jalan yang akan diperbaiki ya. Karena dia ada konversi nilainya sehingga nanti akan dipakai perhitungan ini biasanya ya hasil dari pemeriksaan lanjutan jalan bisa dikonversi ke nilai AIRI biasanya ini ya. Karena agak mirip ini, agak mirip prinsipnya antara AIRI dengan bengkel main beam, mengukur gerakan vertikal ya dari permukaan lapis jalan. Jadi rata-rata penilaian kondisi jalan ini baik Bina Marga, PCI, RCI, AIRI ataupun bengkel main beam ini lebih ke lapis permukaan ya, walaupun ya lendutan jalan ini sebenarnya bisa sampai ke beberapa senti di bawah permukaan jalan ya, karena dia selain dia bisa dikonversi ke AIRI, dia akan bisa mendeteksi sampai ke lapis pondasi kalau tidak salah di bengkel main beam. Cuman untuk lebih detailnya ya, apalagi kalau misalnya terindikasi kerusakannya itu penyebabnya adalah tanah, kondisi dari tanahnya, maka dia dilakukan penilaian secara destruktif yang merusak jalan. Ya mungkin dibor ya, diambil sampelnya kemudian diuji di lab. Biasanya seperti itu. Karena semua penilaian ini non-destruktif, dalam artian dia tidak merusak jalan. Cuman kalau sudah ada indikasi, ya misal tadi amblas kah, atau dia apalagi tadi namanya, dia sungkur dan sebagainya, maka bisa jadi akan diambil sampelnya, kemudian diuji lebih lanjut. Nah, kalau misalnya dia pemeliharaan jalannya berdasarkan Bina Marga, ini tadi yang pertama, konversi contoh ini ya, ini contoh Ibu ambil satu sampel mungkin metode Bina Marga. Kalau dia nilai Bina Marganya 0 sampai 3, maka dia dimasuk ke pemeliharaan peningkatan. Kalau 4 sampai 6 dia dimasukkan di pemeliharaan berkala. Kalau lebih atau sama dengan 7 nilai Bina Marganya, maka akan dimasukkan ke pemeliharaan rutin. Nah, ini tadi kalau AIRI ya. Kalau nilai AIRI rata-ratanya kurang atau sama dengan 4, maka dia kondisi jalannya dikategorikan baik, penanganannya pemeliharaan rutin. Kalau 4,1 sampai 8, dia kondisi sedang, pemeliharaannya berkala. Nah, kalau di atas 8,1, maka dia peningkatan jalan. Nah, ini bentuk-bentuk penanganannya ya. Kalau pemeliharaan rutin apa saja? Misal penambalan lubang. Nah, tapi ingat pemeliharaan rutin itu
itu tadi kondisi jalannya itu tidak sampai parah ya. Cuma kan kita tidak bisa menyatakan bahwa kondisi jalannya ini dia belum parah apa dan sebagainya, tapi kita harus ada indikatornya untuk mengukurnya. Nah, itulah penilaian kondisi jalan dibutuhkan ya. Kemudian contoh pemeliharaan berkala itu namanya adalah pelapisan ulang. Jadi dilapis ulang lapis permukaannya. Nah, kalau ini rehab ya, Ibu mau tampilkan sebenarnya peningkatan, tapi Ibu lupa kayaknya tampilkan di slide-nya. Nah, satu lagi ya, ini peningkatan jalan. Kalau peningkatan jalan, kalau berkala tadi itu hanya sampai perbaikan lapis permukaan, tapi kalau peningkatan jalan ini dibongkar sampai lapis pondasinya dibongkar. Jadi lapis pondasinya itu akan menghasilkan ketebalan. Berapa ketebalannya ini? Kemudian berapa sentimeter untuk perbaikan lapis pondasinya? Ya, sehingga bisa mengembalikan nilai kondisi jalan. Itu kalau peningkatan. Jadi membongkar, selain membongkar lapis permukaan, membongkar sampai lapis pondasi. Itu bedanya dengan pemeliharaan berkala ya. Ini beberapa acuan normatif pemeliharaan, tapi ini masih pakai aturan lama ya. Masih tahun 95 kalau Bina Marga, kemudian ada juga 2011, dan ya yang terbarunya mungkin ini petunjuk teknis pemeliharaan rutin perkerasan jalan. Tapi ini baru pemeliharaan rutin ya. Oke, sudah selesai ya. Ada yang kalian mau tanyakan sampai sejauh ini? Ini ya, biasanya kalau kelas reguler, Ibu minta observasi, ya, observasi kerusakan jalan supaya lebih paham tentang ini kerusakan-kerusakan jalan yang ada. Kemudian dikonversi ke bentuk pemeliharaannya. Jadi kan banyak metode-metode penilaiannya ya. Cuman ini kalian tidak usah ya, karena nanti Ibu masalahnya kasih tugas untuk perancangan ketebalan. Jadi cukup Ibu kasih materinya saja. Tapi sejauh ini kalian ada mau ditanyakan? Kalau enggak ada, Ibu mau kasih tugas lagi ya, supaya kalian bisa lebih paham ini. Jadi kalau misalnya kelas reguler Ibu kasih observasi langsung, kalian Ibu kasih tugas kecil saja. Jadi tadi itu ada beberapa metode ya penilaian kondisi jalan. Ada Bina Marga, ada PCI. Nah, ada lagi satu ya yang perlu kalian ketahui, metode AIRI. Metode AIRI itu sekarang sudah ada pakai smartphone ya. Jadi ada kelas-kelasnya. Kelas AIRI yang paling tinggi itu bisa pakai Huaqiu atau Mata Garuda di Indonesia. Tapi kelas jalan yang dibawanya dalam artian dia bisa mengukur ketidakrataan jalan juga, tapi tidak sedetail daripada Huaqiu. Dia bisa pakai smartphone. Ada dikatakan namanya AIRI Rotroid, ada dikatakan BAM Recorder, dan beberapa lagi. Nah, kebetulan penelitiannya juga anak bimbingannya Ibu itu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya berkaitan itu. Ada yang menyandingkan dengan Mata Garuda, ada yang menyandingkan dengan PCI. Jadi tugasnya itu ya, tugas kecilnya kalian. Ini berapa orang lagi nih? 10 ya? Tapi yang hadir hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ainun tidak hadir lagi ya? Ini Ainun kerja juga ya atau kenapa? Kerja ya? Kalau malam juga nggak bisa join? Iya. Soalnya pertemuan perdana di Alfa, kemudian yang terakhir juga pekan lalu, kalau nggak salah terlambat sekali, sudah mau selesai baru join. Jadi upayakan Ainun nanti pada saat presentasi hari Sabtu itu bisa hadir ya on time. Tolong disampaikan. Untuk hari Sabtu coba cross check juga ya foto kelasnya apakah sudah bisa offline atau masih online ya kelasnya. Karena kita akan presentasi 3 kelompok. Tugasnya sebenarnya Ibu bagi per aham ini ya. Kan ada 5 kurang lebih ini ya. Untuk tadi penilaian kondisi jalan.
Nanti paling Ibu share saja nama-namanya ya. Jadi untuk per dua orang itu akan beda-beda. Misalnya untuk Cindy nanti misal ya, itu untuk Cindy nanti Bina Marga. Kemudian nanti Putri Ramadhani itu nanti akan jelaskan tentang PCI. Jadi coba nanti dicari pedomannya ya. Pedomannya apa? Misalnya PCI itu pedomannya dari ini, ASTM ini. Bina Marga dari ini pedomannya. Itu bisa dicari. Kemudian dibuat ringkasannya dari pedoman yang ada. Atau bisa juga dari jurnal-jurnal yang ada ya. Untuk kalian bisa paham bagaimana metode penilaian kondisi jalannya sehingga dia bisa menghasilkan bentuk pemeliharannya itu seperti apa. Langkah-langkahnya lah. Langkah-langkahnya metode ini penilaian kondisi jalan sehingga dia bisa menjadi pemeliharaan nanti bisa diketahui pemeliharaannya modelnya apa. Tapi nanti Ibu share saja ya di grup insya Allah nama-nama ini dia dapat metode apa untuk penjelasannya. Oke, bisa ya? Oke. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Jadi Ibu nggak kasih kalian tugas observasi tapi coba dicari panduannya ya sama dibuat ringkasan dari panduannya itu. Jadi panduannya bisa diambil dari ASTMK atau misalnya memang ada panduannya ya. Kemudian bisa juga diambil dari jurnal atau penelitian-penelitian yang ada. Ada yang kalian mau tanyakan sebelum Ibu akhiri kuliah kita malam ini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Ibu akhiri ya. Silakan tunggu chat Ibu di grup insya Allah. Sekian ya untuk malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.